Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan. Mohon izin kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan oleh seorang pegawai negeri sipil. Sebelumnya mohon izin kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni saya sendiri. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda, Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Raka Al Surya Putra Pradana, NRT 2021.2430.1.02, Prodi Administrasi Keimigrasian C. Dan rekan saya yang lainnya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Bermigrasi, nama Muhammad Rizky, NRT 2021.2414.1.2, Prodi Administrasi C, nomor absen 2. Mohon izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 4, nama Widi Pratama, NRT 2021-2443.102, Prodi Administrasi Lisensi absen 31. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Yudhagara Bagaskara, NRT 2021.2, Prodi Administrasi Keimigrasian C. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 4, nama Octavia Santa Francisca Rianca, NRT 2021.2428.2.02, Prodi Administrasi Keimigrasian C. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Sandi Semperlen, RT 2021-2434.102, Prodi Administrasi Keimigrasian C. Mohon izin Bapak, pada kesempatan kali ini, untuk kelompok 9 sendiri, kami akan menjelaskan dua sikap yang harus dimiliki oleh setiap pegawai, khususnya pegawai negeri sipil. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melampirkan yakni sikap profesionalisme dan juga sikap tidak mempersulit, terutama dalam pelayanan. Dan masing-masing sikap akan kami berikan contoh kasus. Untuk contoh kasus, untuk sifat yang dijelaskan oleh rekan Muazzib. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin untuk menjelaskan Bapak, izin untuk profesionalisme sendiri, menurut ahli pengertiannya yaitu tentang persyaratan untuk mewujudkan suatu good governance, yang mana melalui profesionalisme ini, upaya dalam mewujudkan good governance ini dapat diraih. Profesionalisme di sini lebih menekan kepada tentang kemampuan, keterampilan, dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan suatu pelayanan yang responsif, transparan, kemudian efektif dan efisien. Selain itu, profesionalisme ini bukan hanya tentang tindakan, namun juga tentang etika, bagaimana kemudian seorang pegawai negeri sipil atau seorang pelayan publik dapat menyelaraskan antara kapan dia harus melayani publik dan kapan harus mengayomi bawahannya. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan ke sifat yang kedua, itu sikap tidak mempersulit. Bahwasanya sikap tidak mempersulit ini harus dimiliki seorang pelayan publik, karena sudah sejatinya seorang pelayan publik itu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Mereka harus memberikan pelayanan yang baik, tulus, dan juga ikhlas. Sikap yang seharusnya diberikan oleh seorang pelayan publik adalah perilaku yang tidak menyusahkan masyarakat dan dengan sepenuh hati membantu apa yang diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan prosedur yang ada. Artinya segala sesuatu memang harus sesuai dengan prosedur, namun tetap harus dipahami bahwa keefektifan dan keefisienan daripada suatu tugas itu diperlukan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya. Dilanjutkan oleh moderator. Baik, mohon izin. Yakni contoh kasus mempersulit pelayanan yang mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Silakan. Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan izin memaparkan terkait contoh kasus dari sikap mempersulit pelayanan yang ada di contohnya di kantor imigrasi Mataram. Berdasarkan berita yang ada, beberapa aduan disampaikan kepada pihak kantor imigrasi karena ada beberapa oknum petugas imigrasi yang terkesan mempersulit dalam pembuatan paspor. Berdasarkan keterangan dari masyarakat, pembuatan paspor di kantor imigrasi Mataram sendiri dipersulit karena meminta persyaratan tambahan seperti surat pernyataan kepala desa ataupun lurah yang sementara
sudah ada pernyataan sebelumnya yang sudah dibuat, namun pihak kantor imigrasi Mataram terkesan menolak dan mempersulit dalam pembuatan paspor eh, pas masyarakat yang mengadu, namun ada beberapa masyarakat dengan kasus yang sama dengan laporan bahwasannya kantor imigrasi Mataram terkesan mengada-ngada setiap prosedur ataupun setiap aturan yang ada di kantor imigrasi tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwasannya sikap ataupun perilaku yang ditunjukkan oleh petugas imigrasi saat itu adalah mempersulit pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut, sehingga menimbulkan aduan-aduan yang mana hal ini menunjukkan ketidakprofesionalan dalam bekerja. Next. Untuk kasus selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya selanjutnya akan menyebutkan kasus yang kedua yang dimana merupakan kebalikan. Yang dimana pada kejadian tersebut itu menggambarkan sikap profesional dan tidak mempersulit masyarakat yang harus ditunjukkan oleh seorang pegawai negeri sipil. Kejadian tersebut terjadi pada mudik Lebaran kemarin, yang dimana kejadian tersebut ketika ada seorang pemudik yang tertinggal keluarganya di sebuah rest area di Tol Cipali, sehingga kemudian dia meminta pertolongan kepada polisi. Yang dimana sikap ditunjukkan polisi tersebut dia tidak mempersulit dan dia tetap melakukan perbantuan kepada masyarakat tersebut dengan langsung mengantarkannya menggunakan sepeda motor. Yang dimana dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa polisi tersebut bersikap profesional, tidak mempersulit masyarakat. Dikarenakan dia tidak meminta anggota keluarga untuk kembali atau menjemputnya, melainkan dia langsung mengantarnya. Terima kasih. Apa yang seharusnya dilakukan atau tindakan yang dapat dilakukan terhadap petugas yang tidak profesional dan mempersulit birokrasi. Yang pertama adalah diperlukannya sebuah sistem pengaduan berbasis komunikasi yang baik yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Karena sebagai sebuah sistem pengaduan merupakan salah satu bentuk kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik, sehingga pihak penyelenggara pelayanan publik dapat membenahi kembali kesisteman birokrasinya. Lalu ada juga apabila sudah terlalu meninggalkan, bisa juga melakukan tindakan seperti memviralkan perilaku yang tidak terpuji tersebut sebagaimana yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini, karena mereka merasa pelayanan publik yang diberikan memang sudah tidak. Nah, jadi kesimpulannya, menjadi seorang pegawai negeri merupakan salah satu pelayan publik. Dan sesuai namanya, pelayan publik itu adalah melayani masyarakat, yang artinya seorang yang mulia di mata masyarakat. Maka dari itu, kita memiliki kewajiban untuk membantu dan meringankan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan administrasi maupun jasa yang nantinya akan memberikan umpan balik dari kualitas pelayanan publik suatu negara demi kesejahteraan masyarakatnya. Baik, demikianlah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, yang tadi merupakan dua sikap yang seharusnya sudah dimiliki negeri sipil yang memiliki orientasi pelayanan terhadap masyarakat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.